Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi luar. Apa kabar hari ini? Baik. Aku berharap pasti baik-baik semua ya. Kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita boleh bertemu kembali di sekolah kita untuk melakukan kegiatan belajar dan mengajar. Sebelum kita belajar, sebaiknya kita berdoa. Bapak tunjuk Dini untuk memimpin dalam doa. Ya. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Dini sudah memimpin dalam doa. Hari ini sebelum kita masuk, Bapak mau absen dulu. Abdul Razak. Hadir, Pak. Iya. Ahmad Rifail. Agis. Hadir, Pak. Ayuni. Hadir, Pak. Dini. Hadir, Pak. Faisa. Hadir, Pak. Muhammad Aidit. Hadir, Pak. Warni. Hadir, Pak. Karena tidak sempat hadir hari ini, ya Bapak. Ya. Saya harapkan kepada anak semua untuk tetap semangat dalam kegiatan pembelajaran. Meskipun kita di tengah pandemi ya, Bapak akan menampilkan sebuah slide ya. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang kebugaran jasmani ya. Oke, alat kita kita tidak bisa kita gunakan. Jadi Bapak langsung tampilkan lewat laptop aja seperti ini ya. Pembelajaran yang akan kita capai hari ini adalah yang pertama, mengidentifikasi berbagai bentuk latihan kebugaran jasmani yang berkaitan dengan kesehatan, daya tahan, dan kekuatan. Kemudian yang kedua, menjelaskan berbagai bentuk latihan kebugaran jasmani yang berkaitan dengan kesehatan, daya tahan, dan kekuatan. Kemudian yang ketiga, ya, menjelaskan cara melakukan berbagai latihan kebugaran yang berkaitan dengan kesehatan atau daya tahan dan kekuatan. Kemudian selanjutnya yang keempat, melakukan berbagai bentuk latihan kebugaran jasmani yang berkaitan dengan kesehatan dan kekuatan. Yang kelima, melakukan berbagai bentuk latihan kebugaran jasmani yang berkaitan dengan kesehatan dan daya tahan dalam bentuk sirkuit training ya. Apa sih itu kebugaran jasmani? Masa sekarang apa itu kebugaran? Kemampuan tubuh untuk melakukan latihan tanpa mengalami kelelahan yang berlebih. Oke. Kemampuan tubuh untuk melakukan latihan tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan itu kebugaran menurut Abdul Razak. Jadi kebugaran jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan penyesuaian terhadap fisik, latihan fisik ya, kebugaran fisik yang diberikan kepadanya dari kerja yang dilakukan sehari-hari ya, tanpa menimbulkan kelelahan berlebihan. Unsur kebugaran jasmani ada kekuatan, daya tahan jantung dan paru atau endurance, kemudian daya tahan otot, kemudian kecepatan, kemudian kelenturan, kemudian kelincahan, kemudian koordinasi, ya, keseimbangan, ketepatan dan reaksi. Nah, sini kamu punya gambar. Gambar ini, gambar orang sedang melakukan apa? Push up. Oke, gambar yang ketiga, kira-kira gambar apa? Sit. Setelah ini kita ke lapangan untuk melakukan latihan tersebut. Siap, gerak. Kita sudah melakukan pemaparan materi di ruangan. Sekarang kita di lapangan untuk melaksanakan kegiatan inti kita, yaitu latihan kebugaran jasmani. Sebelumnya kita pemanasan dulu ya. Rahmat, silakan di depan untuk pemanasan. Kita mulai pemanasan statis dimulai dari tangan di dagu. Oke, bagus. Yuk, dorong ke atas. 8. Itu mulai dari gate, yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Ya, kepala ditundukkan ke bawah. Ya, bagus. Yuk, hitung. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang pemanasan dinamis, tangan di pinggang, Ya. kaki buka selebar bahu, Oke. hitungan 2 kali 8. Pinggang ke depan dan ke belakang. Mulai. 1, 2, 3, Tunduk ya. 5, 6, 7, 8. Kita sudah pemanasan. Sekarang kita melakukan latihan kekuatan otot. Ya, akan kita latih pertama yaitu kekuatan otot tangan. Setelah itu kita melatih otot perut, kemudian otot punggung, selanjutnya otot tungkai. Ya, nah latihan untuk tangan yaitu push up. Bapak akan contohkan cara melakukan push up. Yang pertama push up laki-laki ya, lihat. Yang lain lagi perhatikan. Nah, tangannya turun seperti ini, push up ya. Tangannya itu selebar bahu, kemudian kaki di belakang. Kakinya rapat, yang tuh. 2, lurus, 3. Sekarang contoh yang untuk push up perempuan. Nah, sama tangannya dibuka selebar bahu ya, perempuan, perhatikan. Tangannya dibuka selebar bahu. Kakinya yang menumpuk di bawah tadi bukan ujung kaki seperti laki-laki, tapi lututnya turun. Oke. Naik 1, 2, 3. Bisa? Siap, lagi. 1, 2, 3. Sekarang sit up. Bapak perlihatkan dulu contoh yang laki-laki yang sit up ya. Oke. Nah, kakinya dilipat membentuk segitiga. Kemudian tidur telentang seperti ini. Nah, ini yang laki-laki, tangan di belakang kepala atau di samping telinga naik. Nah, ini sit up untuk laki-laki. Laki-laki turun lagi. Sama saja naik. Nah, sampai di sini ya. Untuk perempuan sit up perempuan tadi laki-laki, sekarang perempuan. Kalau tadi laki-laki tangan di samping telinga atau di belakang kepala. Sekarang perempuan tangannya tidak ada disilang seperti ini. Kakinya juga sama, kakinya tetap sama ya. Kakinya tetap sama. Lipat untuk segitiga, tangan di dada. Yuk, 2, 3, 1. Turun, langsung turun. Nah, itu hitungan sah. Naik lagi 1. Naik turun. 1. Nah, langsung turun. Naik langsung turun. Yuk, 2. Oke. 3. Nah, stop. Sekarang kita melatih otot punggung yaitu back up. Perhatikan contoh back up. Yuk. Oke, Bapak akan contohkan untuk back up ya. Perhatikan. Back up semua sama ya, back up. Oke, perhatikan. Tengkurap seperti ini ya. Kakinya di belakang ditahan supaya tidak naik ya, tahan. Tangannya di belakang telinga atau di belakang kepala. Naik 1, langsung turun. Siap. Hitung 1. Nah, bagus. 2. Nah, ini contoh yang bagus, yang sempurna. Yuk, 2, 3 lagi, naik. Nah. Siap, sama-sama ya. 1, 2, 3. Latihan yang selanjutnya yaitu otot tungkai atau kakinya kita. Yang kita akan pakai yaitu naik turun kursi atau bangku ya. Tahan, turun. Kalau perlu ditahan di atas. Naik, tahan, turun. Oke? Bisa? Kita ulangi yang lagi-lagi. Ingat tahan, turun. Yuk, siap. 1. Nah, turun. Bagus. Berarti yang perempuan seperti ini. 2. Nah, gitu ya. 3. Oke, ganti 4. Oke, demikian yang latihan yang kita lakukan hari ini ya. Kekuatan otot, tangan, lengan, kemudian perut, kemudian punggung dan tungkai ya.
Oke. Dari pembelajaran yang kita sudah lakukan tadi, pemaparan materi yang Bapak sudah lakukan, yang sudah Bapak sampaikan, kemudian latihan yang kita lakukan, kira-kira ada yang mau bertanya? Ada Pak. Nah, silakan Igit. Contoh latihan daya tahan jantung apa Pak? Contoh latihan daya tahan jantung, ya. Apa kira-kira? Ada yang bisa jawab? Ya Pak. Nah, silakan. Latihan naik turun tangga. Naik turun tangga. Ini contoh latihan daya tahan jantung itu contohnya misalnya kita bisa gunakan naik turun tangga, ya. Selanjutnya kita akan menyimpulkan apa yang kita sudah pelajari hari ini. Kira-kira ada yang bisa menyimpulkan? Nah, silakan Dina, yuk. Latihan hari ini adalah otot lengan, latihan otot perut, Oke. latihan otot punggung, Oke. dan latihan otot tunggal. Oke. Kesimpulannya hari ini yaitu kita belajar tentang kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh untuk melakukan sebuah latihan yang intensitasnya tinggi atau yang berat tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan. Itu yang disebut dengan kebugaran. Kemudian selanjutnya unsur-unsur kebugaran jasmani ada kekuatan, daya tahan otot atau muscular power, kemudian daya tahan jantung atau kardiovaskular, kemudian ada keseimbangan, ada reaksi, ada kelenturan, ada kecepatan, ya, atau speed, kemudian apa lagi? Koordinasi, ya, koordinasi dan reaksi, ya. Semoga apa yang kita pelajari ini dapat bermanfaat buat kita semua, buat anak-anak semua dapat dipelajari dengan baik. Bapak kasih tugas yaitu latihan otot jantung dan paru. Jadi di rumah selama 1 minggu ini saya mengajak anak-anakku untuk lari misalnya minimal 2 km, ya, atau minimal jogging, ya, 12 menit. Ya. Minggu depan Bapak akan buktikan, Bapak akan Bapak akan tes siapa yang mampu berlari 12 menit seperti itu. Ya. Oke, jadi 1 minggu ini dilakukan. Oke. Untuk hari ini cukup sekian yang kita pelajari. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Anakku semua dapat belajar dengan baik. Kemudian tugasnya nanti jangan lupa untuk dilakukan. Bapak akan lihat nanti minggu depan. Kemudian selalu semangat untuk belajar, ya, meskipun di tengah pandemi, ya. Untuk hari cukup sekian. Sebelum kita akhiri, kita berdoa. Silakan Igit untuk pimpin temannya berdoa. Ya, silakan. Teman-teman, sebelum kita pulang mana kita berdoa. Doa dulu. Doa selesai. Oke, untuk hari ini cukup sekian. Ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.